Oke guys, pada video kali ini saya akan kembali merangkum alur cerita film Perang Asal Amerika Serikat yang dirilis pada bulan Agustus tahun 2014. Kisah ini berlatar belakang di Afghanistan saat sedang terjadi konflik perang berkepanjangan. Kala itu marinir Amerika Serikat dari Kesatuan Exolis Kedua CR-10 dan Sel Tim 10 dari unit Navy SEAL diharuskan untuk menyelamatkan seorang wanita paling berharga nyawanya yang akan dieksekusi mati oleh kelompok Taliban. Namun, misi ini menyelamatkan ini tidaklah mudah karena Taliban bukanlah militer yang ecek-ecek yang bisa menyerah begitu saja. Aksi saling baku tembak pun menghiasi pertempuran kedua kubu untuk membuktikan siapa yang terkuat. Inilah dia alur cerita film Jarhead to File of Fire 2024. Oke, film dibuka dengan memperlihatkan terjadinya kontak senjata antara militan Taliban dengan marinir Amerika Serikat yang berada di kamp patroli Cobra, Provinsi Helmand, Afghanistan. Sedangkan kamp militer Amerika ini terjadi secara tiba-tiba yang membuat anggota marinir yang berjaga di sana panik. Kopral dan Kopral Chris Maritman diminta atasannya Sersan Dixon untuk mengeluarkan semua logistiknya yang mereka bawa tadi sebelum terkena serangan tembakan dari musuh. Kopral Daniel alias diminta untuk mengeluarkan semua amunisi dari dalam truk untuk dibagikan ke anggota tim. Sedangkan kelompok Taliban itu pun menewaskan dua anggota marinir Amerika, salah satunya Sadikson yang diketahui sebagai komandan pasukan itu. Sementara dari kelompok Taliban tidak ada satupun yang selamat. Kemudian Chris dan timnya membawa jasad anggota marinir yang tewas ke Camp Ladik distrik Wasir, Afghanistan, tempat lokasi utama pasukan logistik militer Amerika Serikat berada. Mereka di bawah komando marinir Amerika Serikat dari Kesatuan Eko Batalion Kedua CLR-10 di Afghanistan. Jumlah tentara Amerika mencapai 68.000 anggota. Setibanya mereka di sana, kita berkenalan dengan Major James Ginn yang merupakan atasan Chris. Lalu ada prajurit kelas 1 Rafael Soto dan prajurit kelas 1 Justin Lee. Keduanya merupakan anggota Chris. What we got? Both of them? Oh my God, what is that? Pineapple juice. Oh, there's something stronger, douchebag. Stop dicking around. Go escort. Just a minute. Lovely lid, Lee. We'll carry on. Yes. Yes, sir. Singkat cerita, Gavin berbicara empat mata dengan Chris. Gavin meminta Chris untuk menjadi komandan pasukan menggantikan Sersan Dixon yang telah tewas. Namun Chris menolaknya karena ia hanyalah seorang kopral biasa. Ia menyarankan agar Kopral Carter yang ditunjukkan untuk menjadi komandan pasukan selanjutnya karena Carter lebih berpengalaman darinya. Tapi Gavin tetap menunjuk Chris untuk memimpin pasukan dengan alasan Chris lebih cepat mengambil keputusan. Setelah melalui obrolan yang panjang, akhirnya Chris pun menerima promosi jabatan tersebut. How about this, Corporal? And when you want to walk away from this, can you live with that? Well, have a shower. Scene berlanjut di pagi hari. Chris menemui semua anggotanya untuk memberitahu bahwa ia telah ditunjuk Major Gavin untuk memimpin pasukan menggantikan Sersan Dixon. Mendengar kabar tersebut, semua rekan anggotanya pun menyambut dengan gembira. Menjelang tengah hari, Chris dan timnya melakukan persiapan persenjataan sebelum berangkat menjalankan tugas berikutnya. Kali ini Chris dan timnya diperintahkan untuk membawa persediaan logistik ke pangkalan operasi outlet di distrik Kamsir. Dikabarkan di sana banyak korban telah berjatuhan dan mereka sangat memerlukan pasukan logistik segera. Misi pengantaran logistik kali ini tidaklah mudah. Untuk itu, Ginn memperkenalkan ke mereka Khalid Hasan Abdul Faisal, seorang tentara nasional Afghanistan yang dilatih khusus militer Amerika.
Amerika untuk membantu militer Amerika dalam bertugas selama di Afghanistan. Setelah menerima arahan dan instruksi dari atasan mereka, Chris dan timnya pun segera berangkat. Really that obvious? Remember those days? Keep your hands off my cord! I say hi to your wife! Thunder ops. Systems are online and off. Roger that. Out. Saat memasuki lembah perbukitan, kendaraan rombongan berhenti secara mendadak karena melihat ada tumpukan sampah dan jejak tanah yang mencurigakan. Chris kemudian lalu menghubungi pusat komando mereka di markas untuk melaporkan situasi saat ini di lapangan. Dari laporan tersebut, pusat komando meminta Chris untuk menunggu sejenak di sana karena dari markas akan mengirim tim atau tim peninjak bom ke tempat mereka. Sudah hampir 2 jam mereka menunggu, namun tim pembom tak kunjung datang ke lokasi mereka, sehingga membuat Faisal keluar dari kendaraannya untuk pergi langsung mengecek tumpukan sampah tersebut. Aksinya pun itu mendapat teguran keras dari Chris, termasuk dari Keter yang langsung mengajarnya agar tak menyentuh tumpukan sampah tersebut. Tak lama kemudian terlihat seorang warga desa sedang melintas di depan mereka sambil memegang handphone. Mereka yang panik lalu meminta warga itu untuk menjatuhkan handphone karena dicurigai sebagai tombol pemicu ledakan bom tersebut. Setelah situasi dirasa aman dan terkendali, Faisal kembali mengecek tumpukan sampah tersebut dan ia menemukan radio mobil yang rusak, sengaja dikubur di sana. Namun setelah dicek lagi ternyata ditemukan 2 buah tabung bahan peledak lengkap dengan kabel yang terpasang. Faisal kemudian lalu mencoba memotong salah satu kabel untuk menonaktifkan bom tersebut. Setelah itu pun ia pun mendapatkan pukulan dari Keter karena melanggar perintah. That thing, I'll shoot you and say you did it yourself. Let's go. Fucker! I told you not to! Are you listening to me? Get off it! Listen to me! Get off it! Get it! Cool. You cool? You can pull me shit like that again. Private? Now get in the truck. I got this. Shut the fuck up. Bukit. What the hell? Get on the fucking 50 car! We're taking heavy fire. Come on, get the fuck down! I need a man down! Walk away! Slow it down. You need to move. That was a coordinated attack. We're gonna have it. We install a power holiday. Let's go. Make it home. We are Jarheads.